Hai Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Lukito. Hari ini kita akan membahas tentang BRIS. Nah, BRIS ini sudah untung banyak beberapa hari ini. Teman-teman di Investor Academy Indonesia yang mengikuti channel ini pasti sudah untung banyak. Ya, banyak juga yang udah sebutkan di kolom komentar sebelum-sebelumnya, video sebelumnya, saya sudah saya sudah dapat profit sekian, Pak. Saya sudah dapat profit sekian, Kak. Ada yang 30%, ada 50%. Nah, teman-teman, coba tolong bantu saya untuk tulis di kolom komentar bawah, kira-kira teman-teman sudah untung berapa persen sih? Nah, dan juga tolong bantu komentar juga, kira-kira teman-teman sudah realisasi profit atau belum? Ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama Pak Donald dan CVV, apakah yang seharusnya kita lakukan tentang emiten BRIS ini? Apakah take profit, hold, atau seperti apa? Kira-kira gimana pandangan beliau ya dan CVV? Akan ada banyak pengalaman-pengalaman beliau yang berdasarkan dari emiten sebelumnya atau dari yang pengalaman beliau sebelumnya tentang bagaimana seharusnya yang kita lakukan tentang BRIS ini, ya. Dan akan ada insight juga dari CVV secara teknikal atau enggak gimana sih caranya untuk menjaga profit. Oke? Nah, tapi teman-teman yang pengen nonton sebelumnya tentang video-video tentang Pak Donald, kisah sukses, saya akan cantumkan di sini ya. Saya sudah buatkan videonya untuk Anda. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin melihat potensi emiten-emiten yang berpotensi menjadi multi bagger, saya sudah buatkan juga videonya di sini ya buat Anda khusus. Dan juga apabila Anda ingin mengetahui bagaimana caranya mencari saham multi bagger, nah saya sudah cantumkan videonya di sini juga. Ya, tonton dulu ya. Nah, jangan lupa bantu subscribe, bantu sebarkan videonya dan bantu like ya. Jangan lupa ya tulis di komentar bawah. Ayo kita mulai videonya. Pak, ini by the way ini BRIS gimana ya Pak? Naik banget, kenceng banget nih sekarang beberapa hari ini. Terus-terusan ya? Iya, ini menarik ya. Di satu sisi kita yang yang sudah punya BRIS seneng lah. Di satu sisi karena naiknya kenceng gitu kan. Kan kalau kita beli di harga bawah 150 gitu ya. Ini sudah 3 kali lipat gitu, 3 bagger gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir sayang kalau kita ngelihat potensinya gitu. Ini asumsinya saya pakai asumsi bahwa BRIS akan diakuisisi gitu ya, baik oleh BRI, kemudian nanti digabungkan dengan Bank Mandiri Syariah gitu ya, yang akan bertahan sebagai bank utama gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita hitung kemarin dengan proyeksi awal, sebenarnya kan dia bisa menjadi growing company yang kemudian mungkin dalam waktu 3 tahun sampai 4 tahun dari sekarang itu mungkin bisa seperti BTPN Syariah lah, kinerja keuangannya maupun kinerja sahamnya. Jadi sebenarnya agak sayang juga kalau kita lihat dari skenario ini. Ya naiknya cepet banget gitu, dari kemarin kita bahas sekarang udah 60-an ya, 160-an. Nah, asumsi atau proyeksi saya itu kan dia bisa diakuisisi itu di harga PBV 1 minimal. Artinya itu di harga sekitar 530, dan biasanya kalau ngikutin beberapa pengalaman emiten kita yang diakuisisi itu biasanya harga itu akan settle sekitar 10% atau 15% di bawah lah ya, dari 530. Jadi mungkin di bawah 480. Mungkin akan konsolidasi 450 gitu ya, selama beberapa bulan sampai kemudian diumumkan akan di tender offer gitu ya. Artinya ada mereka itu akan membiarkan biaya nunggu selama 3 bulan, ada 10% lah, itu kan jelas nilainya lebih tinggi dibandingkan obligasi atau deposito lah, jauh di atas deposito. Jadi kalau skenario-nya seperti itu, saya coba menerapkan risk reward ya. Bagi saya coba kita identifikasi, kan ada rewardnya. Yang pertama dia bisa ke 530. Kalau kita sekarang 460 sampai 480, ada potensi naik belasan persen ya kan, katakan sampai Februari tahun depan, 5 bulan lagi. Atau bahkan malah diakuisisinya itu di atas PBV 1, mungkin ke PBV 1,5 atau 2 gitu ya.
tapi minimal 1. Itu rewardnya. Ada potensi upside yang cukup besar yang mungkin bisa kita dapatkan dari memegang BRI Syariah. Tapi juga harus diperhatikan ada resikonya, ya kan? Resikonya apa sih? Kalau kita ngelihat berbagai pengalaman kita dengan menteri atau pemerintah Indonesia gitu ya, seringkali kan apa yang direncanakan itu tidak terjadi, gitu ya. Jadi masih ada potensi bahwa merger ini mungkin tidak terjadi, tapi diganti dengan holding. Nah, pada saat holding terjadi, artinya kan BRI Syariah tetap akan seperti ini. Tapi mungkin melihat kinerjanya yang naiknya cukup lamban di bulan April, bulan Mei, tidak seperti di bulan Maret gitu ya. Harganya kemungkinan besar akan turun lagi. Apakah itu nanti di bawah 400 atau seperti apa? Nah, yang lebih mungkin agak beresiko itu kalau Mama sekarang ini kan lagi gencar reshuffle kabinet gitu ya. Kayaknya apakah Pak Erick Thohir itu diganti atau tidak? Jadi nolnya memang faktor lebih tinggi sih ya kalau kita ngomonginnya Pak ya. Iya. Faktor resiko ketidakpastian. Karena tapi kan naiknya juga ke booster sama momentum wacana merger sih sebenarnya ya. Betul. Nggak di-expect sebenarnya ya. Kadang-kadang bisa realisasi, bisa enggak, tapi boosternya udah bisa ngangkat harga. Ya kadang-kadang kan kita lihat wacana juga belum tentu kelaksana semua sih ya, tapi harga responnya udah kayak yang bakal jadi gitu. Tapi memang andaikan kalau memang ini terjadi gitu ya wacananya, dan kalau dilihat kan sebenarnya kan memang wacana ini wacana yang agak serius sih kalau saya lihat ya. Kalau misalkan di merger ceritanya, dan kalau dilihat dari kemarin kan skenario-nya andai kata kan di bridge, kalau saya sih agak cenderung di bridge ya kalau saya Pak mikirnya. Bisa jadi kan backdoor listing atau enggak hal yang lain. Ini akan jadi BUMN syariah terbesar di Indonesia ya, mungkin akan langsung besar banget. Jadi kasarnya sih kalau kita bicara, sayang banget sih Pak kalau kita misalkan mau jual Pak. Gimana ya Pak kira-kira menurut pandangan Bapak kayak gitu? Emang kan tetap ada potensi besar kan, walaupun emang saya mikirnya Bank Mandiri Syariah akan besar, tapi Andre juga melihat bisa jadi BRI Syariah yang akan jadi besar gitu kan. Apapun itu gitu ya, kita tetap harus melihat ada potensi resiko gitu ya, karena tadi naiknya cepet banget. Ini yang menurut saya, kalau saya dengan berbagai pengalaman kayak kemarin waktu Bu Rini gitu ya, holding bicaranya lama banget gitu ya, itu holding gitu bukan merger gitu ya. Dan kemarin juga holding Himbara itu kan sampai sekarang nggak jadi sebenarnya. Jadi ada resiko seperti itu, dan kalau memang itu terjadi, apakah harga akan turun di bawah 400 lagi? Kan? Bisa jadi ya, kemungkinan ya. Berbagai skenario lah yang kita coba antisipasi, karena kan kadang-kala dalam investasi di saham ada ini kan kejadiannya anomali sebenarnya. Kita seperti ini sebenarnya kan yang asumsi normal yang kita inginkan BRI Syariah misalnya jalan gitu ya seperti yang kita proyeksikan, itu yang lebih mudah, kita pegang diam aja, naiknya pun tidak secepat yang kemarin. Jadi bagi saya mungkin ini dengan melihat resiko itu gitu ya, termasuk ada opportunity loss misalnya nanti stabil gitu ya 460 per 80 misalnya 3 bulan diam gitu ya. Nah itu kan ada opportunity loss yang mungkin kita bisa misalnya gitu ya switch ke saham yang lain yang lebih murah, yang mungkin ada potensi untuk naik dalam 3 bulan. Tentu ini semua proyeksi karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Sehingga bagi saya mungkin saya akan coba lepas tadi sudah sih beberapa sudah sebenarnya, tadi hari ini kita lepas 490 misalnya 20-30% dari porto kita yang di BRI Syariah misalnya saya lepas, sehingga saya coba alihkan ke emiten lain yang kemudian mungkin saya proyeksikan dalam waktu 3 bulan mungkin
Naik lagi ya Pak ya? Bisa naik ya? Lebih dari 10-15%, misalnya Power gitu ya, TBLA, INKP, SMDR misalnya. Jadi tetap saya masih pegang BRI Syariah gitu ya. Cuman emang dengan mengantisipasi adanya resiko itu, at least take profit dulu ya, ambil dulu ya. 20-30% gitu ya, mungkin lebih, maksimal 40-50% gitu ya. Dan seandainya itu terjadi dia turun, walaupun mudah-mudahan enggak gitu ya, di bawah 400, ya kita bisa beli lagi gitu ya. Cuman emang ini semua kan pertama probabilitas kan, ya. Probabilitas proyeksi yang pertama itu. Yang kedua, dalam bermain saham juga kita saya belajar jangan greedy lah ya. Kadang-kala di beberapa kesempatan gitu ya, pada saat saya digerakkan oleh greedy itu malah justru yang saya dapatkan malah justru loss gitu ya, bukannya profit. Jadi saya sudah cukup senang gitu ya dengan profit per hari ini misalnya di atas 70% gitu kan dari BRI Syariah, itu ya udah lumayan banget gitu ya, sehingga ada beberapa yang bisa kita realisasikan dan kita bisa alokasikan ke emiten lain. Why not? Tentu masih sebagian besar saya masih hold karena masih ada potensi untuk naik. Ya, mungkin Andre bisa cerita juga skenario yang lain gitu ya untuk BRI Syariah ini juga, mungkin itu bisa di sharing juga gitu ke teman-teman investor kali ya. Nah itu Pak, saya kan mikirnya kan kalau andai kata kayaknya dibicarakan tuh kan skenario-nya merger. Nah kalau merger ini kan bahkan ada pembicaraan juga setelah merger itu akan disuntik langsung kan dananya 10T gitu kan. 10T ini kan berarti hampir 30T tuh ekuitasnya langsung melebihi kelasnya Bang Danamon sekalipun ya Pak, kalau saya mikirnya gitu kan. Berarti kan kalau dihargai PBV 1 masih jauh banget ya kalau kita bicara ya untuk kedepannya gitu Pak. Nah belum termasuk nanti kalau merger ini kan BRI Syariah ini diuntungkan sama keuntungan dari Mandiri Syariah sama BNI Syariah yang lebih besar, sehingga pair-nya akan jauh lebih kecil ya Pak ya. Saya mikir ke sana sih, jadi serba salah juga gitu Pak. Posisinya serba salah juga sih, apakah lebih baik hold, apakah saya sedangkan memang satu sisi juga ngelihat kiri kanan ini saham pada murah semua sih Pak. Kamu mah bukan serba salah, serba untung jadinya. Udah untung mah nggak pernah salah, nggak boleh. Ya betul. Kalau dari sisi gimana sih teknikal, ada gambaran nggak ya, supaya gambaran misalkan jadi take profit itu sebaiknya seperti apa atau gimana? Sebenarnya bukan lihat dari teknikal sih ya. Kalau saya biasa lihat pakai batasin supportnya, pasang support terbaru berapa. Kalau nggak jual dulu setengah, sebagian lah kalau setengah juga. Jadi kalau misalnya nih ya kita udah untung 70%, saya biasa ada yang namanya istilah trailing stop. Kalau misalnya nih kan kalau bapak-bapak ini kan udah modalnya modal di bawah kan, keuntungan udah di atas 60-70%-an kan. Misalnya nih Bapak sama Pak Donald sama Andre udah untung 80% nih. 80%, udah kita kan minimal kalau kita jual kan 80% dapat kan. Nah, saya pasang trailing stop. Misalnya kalau balik arah sampai 10% aja per 10 gitu. Misalnya kalau dia balik jadi 70%, ya udah saya cut sebagian. Tapi kalau misalnya balik lagi turun lagi sampai 60%, ya udah saya bersihin semua. Jadi minimal keuntungan kita yang setengah tuh udah 60%, setengahnya lagi 70% gitu. Walaupun kita nggak bisa dapat 80%. Tapi kalau misalnya sahamnya turun terus ke bawah, udah kita kan udah bisa nyelamatin profit itu kan. Tapi kalau sampai misalnya turunnya nggak sampai 60%, mantul ke atas lagi kan kita masih punya setengahnya lagi buat di riding profit ke atas sisanya. Gitu. Jadi biasanya sih kayak gitu pakai. Pakai trailing stop gitu ya? Kadang-kadang kan gini ya, saham tuh kan kelihatan polanya ya kalau lagi akumulasi kan di bawah, sideways ke atas tarik maka nanti dia udah nggak bisa bikin break high. Kadang-kadang dia bikin kayak puncak sideways di atas kan, bolak-balik.
nanti kalau dia kuat tembus ke atasnya lari lagi, tapi kalau enggak dia ke bawahnya lumayan curam, kayak waktu INKP Teki larinya kenceng kan. Jadi kalau kita misalnya nggak pasang setup itu trailing stop, untung yang di tangan benar-benar let your profit run tuh, runnya run kabur, bukannya run berjalan gitu. Ya jadi strategi masing-masing kan mungkin berbeda-beda, level profitnya berapa kan beda, nilai nominalnya berapa, kerelaan juga beda-beda. Jadi di setting aja kira-kira profit yang mau kita minimal dapat di berapa, udah pasang di situ. Karena kan naiknya sih sebenarnya kalau nggak ada momentum ini kan mungkin pelan-pelan gitu ya, kita pegang lebih tenang. Tapi karena ada momentum ini kayak dipakein turbo gitu kan, lari kenceng banget gitu kayak kejar-kejar. Nah takutnya nggak long lasting, makanya supaya kita bisa ngelok keuntungan kita, yaitu pasang trailing stop sih. Gitu. Ya betul, itu betul. Setuju sih sama itu Vivi. Cuman emang ini kasusnya kan kasus anomali. Iya, ini aneh banget. Kita baru ngebahas ini tanggal berapa ya Pak? Larinya kenceng banget, sudah di breeze. Banget. Kalau mama kasus emiten yang lain yang tidak ada kasus soal merger atau akuisisi sih lebih gampang gitu. Misalnya INKP gitu ya. INKP kan kalau saya sih diemin aja gitu sampai 20.000 baru saya evaluasi lagi misalnya. Tapi karena breeze ini karena seperti ini jadi kita pakai strategi yang berbeda gitu. Jadi emang dia naiknya cepat gitu ya, berbasiskan karena katakan omongan Pak Erik ini kan kita masih bertanya-tanya apakah emang itu sesuatu yang real gitu ya, atau tidak akan terjadi atau lama terjadi. Nah ini kan kita melihat pengalaman sebelumnya itu kan seringkali skenario-skenario dari pemerintah itu ada banyak faktor yang membuat dia seringkali lambat terjadi atau mungkin bahkan tidak terjadi. Gimana kalau kemudian nanti jadi holding gitu kan, sehingga yang saham yang sudah naik cepat ini apakah akan turun cepat lagi, itu yang resiko yang mungkin perlu kita mitigasi kalau itu terjadi. Beda kalau umpama INKP Tekim gitu ya, lari cepat gitu ya, kemudian dia berhenti, turun, saya mau biarin aja gitu. Mungkin malah nanti pada saat laporan Q2 udah lebih jelas gitu ya, pengaruh kurs seperti apa gitu ya, berapa persen sih itu ya, kita sehingga bisa dapat gambaran lebih jelas. Mungkin setiap kali penurunan itu malah kesempatan untuk buy. Tapi beda kan kasusnya sekarang BRI Syariah gitu ya. Ini sesuatu yang anomali yang kita perlu pakai strategi yang berbeda. Jadi pasangin mesin turbo jadinya Pak. Nah, karena dia pakai mesin turbo berbasis omongan Pak Erik gitu ya. Jadi agak riskan kalau mama menurut saya memegang hold 100% gitu ya. Jadi bagi saya lepas sebagian. Syukur-syukur kalau mau terjadi, saya masih tetap punya mayoritas gitu kan, portfolio saya masih ada di BRI Syariah. Jadi ini anomali gitu, beda strateginya. Walaupun saya bisa jadi salah sih ya. Market kan nggak tahu mau kemana ya Pak, besok masih bisa AR lagi juga bisa, tapi AR bisa, AR atas bisa, AR bawah bisa, nggak ada yang tahu sih. Karena emang setidaknya kita bisa antisipasi dulu ya berarti ya. Tadi kan kita bahas juga kan sebenarnya kan tadi kita lihat bahwa hari ini atau beberapa hari atau bahkan beberapa bulan itu Mandiri Sekuritas itu akumulasi, bahkan hari ini dia beli banyak banget 200.000 lot gitu kan. Dan kita juga tahu ada fakta bahwa sebenarnya dana reksa itu sebagai holdingnya yang harusnya Himbara gitu ya, harusnya dia memegang sahamnya BRIS, dia tuh transaksinya di Mandiri Sekuritas. Nah, apakah emang pertanyaannya nih dana reksa ini lagi ngumpulin gitu ya, saham-saham BRI Syariah di masyarakat, karena sudah terlihat bahkan dari awal tahun gitu ya, Mandiri Sekuritas ini mengumpulkan, dia akumulasi sahamnya BRI Syariah. Jadi apakah mereka mengakumulasi sehingga kemudian nanti kepemilikan di masyarakat itu berkurang banyak, sehingga pada saat nanti terjadi tender offer gitu ya, harganya tinggi ya Pak ya? Jadi mungkin dijual di harga yang tinggi, tapi saham di masyarakatnya sudah tinggal sedikit.
Sedikit, jadi nggak terlalu banyak biaya ya Pak? Biaya akuisisinya jadi rendah. Ini juga ada beberapa hints yang kita lihat gitu ya. Jadi tanda tanya gitu. Tetap ini harus kita pertimbangkan juga untuk lepas atau tidaknya gitu. Tapi ya kadang-kadang kan kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan analisis bandarmologi gitu ya. Karena bandar itu punya banyak motivasi kali dibilang. Karena yang kelihatan di layar tuh belum tentu kondisi sebenarnya, nggak tahu ngapain itu. Nggak tahu tujuan dia itu apa gitu kan. Lagi ngapain nggak tahu kita. Iya benar. Ya tapi kan kalau kita ambil kesimpulan mas secara skenario mah apapun skenarionya kita mendingan pilih yang udah pasti dulu aja ya. Kita ambil dulu take profit sebagian atau enggak mungkin kita ya realisasikan dulu, sisanya lakukan trailing stop tadi yang dibicarakan sama CVV ya sebenarnya ya yang terbaik tuh ya. Jadi karena misalnya kan tadi kita dapat keuntungan 80-90% gitu ya, kan itu udah lumayan gitu dalam waktu katakan 2 bulan 3 bulan gitu ya, 2 bulan 3 bulan dapat keuntungan seperti itu kan lumayan. Sementara faktor penggerak harganya ini kan masih tanda tanya gitu, tanda tanya. Walaupun BRI Syariah sendiri punya fundamental yang bagus lah gitu ya. Ini kan sebenarnya jarang terjadi kita punya bisa kesempatan investasi di BRI Syariah yang punya prospek bagus gitu ya, GCG-nya bagus dan harganya murah. Ini kan kesempatan jarang gitu ya. Tapi kemudian harganya naik cepat gitu ya oleh faktor omongan menteri misalnya, kan itu juga belum tercermin di kinerja gitu ya. Jadi kan ini masih agak ada resikonya, minimal ada resikonya. Bagi saya ya resiko itu harus dimitigasi karena kalau kita ngikutin Warren Buffett kan kita harus tahu gitu ya resiko-resikonya apa aja. Nah, kita udah tahu resikonya, kita mitigasinya seperti apa. Nah, cara yang bagus tadi mungkin dari CVV ada tahapan-tahapannya gitu kan. Soalnya kalau nggak pasang trailing stop nanti jualannya kejar-kejaran juga Pak. Pas turun, saya pakai harga kemarin antri. Turun lagi harga kemarin nggak kena nanti kejar-kejaran. Jadi di set dulu minimal kita berapa ya, kalau di situ ya udahlah keluar, naik lagi ya rela kan, minimal untung yang di tangan nggak hilang gitu. Trailing stop itu berarti ada sistemnya Pak Eci ya untuk bisa setting gitu? Kita hitung sendiri aja mau berapa persen. Misalnya kalau sekarang saya keuntungan kamu udah 80%, ya udahlah kamu 65%, kamu rela lah, hitungnya 65% berarti di angka berapa, udah kalau nyentuh angka segitu ya udah jual dulu gitu sih. Jadi kan minimal kamu dari untung 80% ke 65% kan ya masih sama-sama untung, masih sama-sama gede kan. Daripada dia nanti balik arah sampai tinggal 40% atau 30% kan sayang gitu, yang 65-nya hilang gitu. Ya memang kalau kita lihat berarti kan secara resikonya ya lebih ketidakpastiannya lebih tinggi ya daripada ke fundamentalnya Pak ya, sudah mencerminkan hasilnya ya Pak ya, belum kelihatan gitu ya Pak. Belum kelihatan, ini kan sebenarnya bisa dikategorikan rumor kan. Kecuali kita orang dalam yang mengerti informasi ini, tapi kan kita sebagai orang luar ini mungkin masih dikategorikan rumor gitu. Walaupun ya menteri yang ngomong gitu ya. Tapi kan sama kayak dulu kan si Erick Thohir itu orang yang sama gitu ya, menyarankan ayo kita beli BRI, Bank BRI karena ini banknya luar biasa. Beliau itu ngomong kalau nggak salah bulan Juni itu akan terjadi yang namanya di merger atau digabungkan usahanya sama Pegadaian dan PNM, Pemodalan Nasional Madani. Tapi emang itu dilakukan sebelum COVID gitu kan, itu beliau sampaikan sebelum COVID, dan akhirnya sampai sekarang Juli itu belum terjadi, mungkin nggak akan terjadi, nggak ada omongan lagi gitu. Jadi saya lupa apakah itu bulan Januari atau Februari, tapi sebelum COVID gitu ya, sebelum Maret. Di tahun ini ya Pak ya? Di tahun ini ya? Iya, jadi beliau sampaikan, udah kamu beli aja Bank BRI karena ini bank luar biasa, dan kita di bulan Juni itu akan ada, apa bahasa yang tepat saya lupa gitu ya,
istilahnya akan minimal usahanya itu bareng sama mungkin joint operations gitu ya, bersama PNM, Pemulihan Nasional Madani, punya pemerintah juga, dan Pegadaian. Nah itu sampai sekarang nggak terjadi gitu ya, dan nggak ada beritanya lagi. Orang pada waktu itu harga BRI itu 4.000-an gitu ya. Nah kalau kita terpengaruh sama ucapan Pak Menteri, ya kan? Ya, langsung beli ya. Langsung beli gitu. Sementara harganya bisa turun sampai ke 2.000 berapa? 400, 2.500. Mungkin sekarang udah 3.000-an gitu ya. Dulu pernah punya nggak pengalaman nggak Pak? Misalkan Pak Donald, sorry Ki ya, dulu pengalaman dulu yang merger atau enggak yang isu-isu seperti ini, gimana biasanya Pak Donald? Iya, ini kan yang pertama kan emang Bank Permata, ya kan, Bank Permata itu emang isunya lama sekali itu mau merger itu, diakuisisi karena si Standard Chartered itu memiliki dua kepemilikan, ya kan, Standard Chartered sendiri, dan dia punya sekitar 44,9% di Bank Permata. Nah itu nggak boleh kan, secara peraturan di Indonesia tidak boleh dual presence, sehingga dia harus melepas salah satu atau memerger antara Standard sama Bank Permata itu. Isu itu lama sekali gitu ya, dan dia sideways saja, naik turun gitu ya. Dan dari situ saya belajar, sementara kita mungkin nunggu gitu ya, naik turun, tapi beritanya nggak jelas. Bahkan kemudian akhirnya terjual di PBV yang murah gitu ya, 1,4 kalau tidak salah. Itu Bank Permata tuh udah buku 3 kalau nggak salah. Jadi tidak sesuai dengan hitungan, menurut saya hitungannya PBV 2 harusnya di buku 3 gitu ya. Kemudian dijual cuma 1,4 dan lama sekali prosesnya, sehingga sayang ada waktu tunggu yang kemudian mungkin gitu ya, kita bisa alokasikan sebagian. Tetap kita masih punya gitu ya, kita masih punya, sehingga yang sudah kita gitu ya. Dan jika kita bisa mendapatkan saham yang bagus lagi, kenapa tidak? Dan sekarang kan seperti Andre bilang tadi, ini banyak sekali yang murah gitu. Kadang-kala kita bingung mau milih yang mana gitu kan. Artinya kan dengan kesempatan seperti ini, harga BRI Syariah dengan kinerjanya yang masih sekarang gitu kan, itu kan sudah tidak dianggap murah lagi, ya kan? Kalau nggak salah dia mungkin dengan harga sekarang itu pernya itu sudah 15, PBV-nya udah 0,9. Jadi dibandingkan saham-saham yang lain masih ada saham-saham yang lebih murah gitu kan, misalnya kayak Power, Tunas Baru Lampung, ya kan, INKP jauh lebih murah. Kenapa nggak kita? Misalnya pertanyaan saya, kalau mau INKP saya pikir dan yakin bisa ke 20.000 gitu ya. Sementara BRI Syariah kemungkinan besar ke harga abu-abu ya. 50. Nah, jadi kan kenapa nggak saya alokasikan sebagian ke saham yang lain yang mungkin bisa memberikan potensi capital gain yang lebih besar. Tapi ini kan semua perhitungan di atas kertas gitu ya. Bisa jadi INKP-nya turun, ya kan? BRI Syariah lari menuju 400. Makanya trailing stop aja pasang Pak. Kita relakan aja, tapi kan saya tetap masih ada gitu ya. Relakan sebagian maksudnya. Relakan sebagian. Jadi nggak berusaha untuk maruk lah ya, nggak berusaha untuk maruk gitu ya. Ada juga yang namanya opportunity loss gitu ya. Nah, beberapa hal seperti itu yang kemudian menggerakkan saya untuk menjual sebagian lah, 30% lah. Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman saatnya take profit, saatnya hold. Ya, apakah teman-teman sudah untung berapa? Tuliskan di kolom komentar, jangan lupa ya. Oke, sampai jumpa. Thank you.